Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, semua hadir? Hadir, Ibu. Oke, sebelum berdiri dulu. Berdiri itu cek. Yang baju di luar kasih masuk. Yang laki-laki. Yang baju di luar kasih masuk. Lihat sampah ada tidak di kiri kanan ada. Kalau ada bos ke tempat sampah. Sudah? Sudah rapi? Iya, sampah ya sampah. Belum ibu. Oke, sana ke sampah. Oke, duduk kembali. Sudah siap belajar di hari ini? Ya, Siap? Ya. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya kelas ke depan untuk kita sebelum belajar. Teman-teman serta guru sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita di siang hari ini, mari kita berdoa dan saya berdoa di sini menurut kepercayaan agama Kristen bagi agama yang lain misalnya. Berdoa mulai. Berdoa saudara. Terima kasih Oktovina sudah membantu kita dalam doa. Ibu mau bertanya dulu. Di pertemuan sebelumnya, waktu kita pembelajaran kita belajar tentang materi apa? Tentang iya, cerita pendek. Jadi pada hari ini kita lanjut ke bab berikutnya tentang lihat di sana teks cerita sejarah. Oke, jadi kalian melihat di situ kompetensi dasarnya yang pertama itu mengidentifikasikan informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah
suatu peristiwa. Itu ada contoh, misalnya novel tetralogi Pulau Bulu karya Pramudia Tatur. Itu fiksi. Kemudian non fiksi itu cerita sejarah yang mengandung sedikit karangan dari penulis. Berbentuk teksnya cerita sejarah non fiksi murni dari fakta yang sebenarnya. Jadi cerita sejarah non fiksi itu cerita sesuai fakta. Jadi tokoh-tokohnya juga harus sama. Kalau fiksi itu cerita sejarah, tetapi biasanya tokoh pemerannya itu mereka rubah namanya. Jadi direkayasa begitu. Tapi sesuai dengan fakta sejarah gitu. Oke, yang untuk lebih lanjut ini ada apa? Ada video yang ibu mau putar, kalian menyimak. Jadi mungkin dengan video ini mungkin lebih jelas videonya. Tahu pernah novel sejarah apa yang kalian baca? Jadi kalau misalnya kita membicarakan mengenai sejarah, berarti peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian kalau novel sejarah, apa sih itu novel sejarah? Dan kenapa kita harus mempelajari mengenai novel sejarah? Jadi kalau misalnya generasi muda sekarang mau mempelajari mengenai sejarah, pasti kita akan bisa belajar dari masa lalu agar menjadi lebih baik. Kadang mengenai fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan bisa bersifat naratif maupun deskriptif. Intinya adalah novel sejarah itu tentu saja di dalamnya ada kejadian yang pernah terjadi di masa lampau dan bisa bersifat naratif maupun deskriptif. Bersifat naratif itu maksudnya bagaimana? Bersifat naratif itu berarti bercerita. Jadi di dalam novel itu kan tentu saja ada ceritanya, ada urutan kronologis kejadian waktu dari mulai awal terjadinya sampai ke akhir. Kemudian kalau misalnya bersifat deskriptif itu bagaimana? Bersifat deskriptif tentu saja adalah menggambarkan secara detail. Apa yang digambarkan? Banyak. Bisa menggambarkan tentang latar waktu, tempat, suasana, tokoh, kejadiannya, dan lain-lain. Jadi kalau di novel itu tentu saja kita bisa menggambarkan secara detail dan kita bisa memberikan kata konotasi, ya, kita bisa memberikan majas dan lain-lain agar lebih memperindah peristiwa yang dibaca oleh pembaca. Jadi ketika kita mempelajari mengenai novel sejarah, kita juga seperti masuk ke dalam sebuah era di mana mungkin kita belum lahir pada saat itu, atau kita seolah-olah bisa melihat kejadian pada masa lalu. Contoh novel sejarah itu banyak sekali ya. Misalnya dalam sejarah kerajaan ada novel yang berjudul Majapahit karya Sandiakala Rajawaksa. Di dalam novel misalnya Sasanda ya. Di dalam novel Warisono ini diceritakan mengenai persebaran agama Islam yang tumbuh dan menyebar setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Atau bisa juga novel sejarah itu menceritakan mengenai sejarah seorang tokoh. Contohnya adalah pada novel Menjaga Pelaku Adil karya Reni Siladu. Dalam novel Menjaga Pelaku Adil ini menceritakan mengenai Pangeran Diponegoro yang kita ketahui merupakan salah satu pahlawan di negara Indonesia. Jadi di dalam novel ini Reni Siladu menceritakan mengenai masa kecil sampai masa remajanya Pangeran Diponegoro. Atau contoh novel sejarah yang lain misalnya adalah Tenggelamnya Kapal Underwich karya Dwi Handika. Jadi dulu memang benar-benar ada kapal yang namanya Underwich itu tenggelam. Kemudian Dwi Handika memberikan sebuah karangan imajinasi di dalamnya ada tokoh yang terlibat pada cinta segitiga. Wah, cinta segitiga maksudnya adalah antara 3 orang, yakni Wahidin, Hayati, dan Aziz. Ketika kita membaca novel sejarah, berarti kita juga sudah belajar mengenai sejarah peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Kemudian
Jadi novel ulang atau rekon itu ada 3 jenis. Dan novel sejarah itu termasuk ke dalam salah satu jenis novel rekon atau novel ulang tadi. Jenis novel rekon yang pertama adalah novel rekon pribadi. Novel rekon pribadi maksudnya adalah di dalam novel tersebut ada penulis yang sekaligus menjadi tokoh. Jadi novel pribadi itu menceritakan mengenai pribadi penulisnya yang dicantumkan menjadi seorang tokoh dalam sebuah novel. Contohnya ada novel Habibie Ainun karya B.J. Habibie. Tentu saja di situ ada Pak Habibie yang menjadi tokoh utamanya. Jenis novel rekon yang kedua adalah rekon faktual atau informasional. Di dalam novel rekon faktual atau informasional itu bercerita mengenai peristiwa-peristiwa faktual yang berdasarkan eksperimen ilmiah atau laporan televisi. Jadi contohnya itu ada tokoh Frankenstein misalnya ya. Frankenstein itu kan ada eksperimen ilmiah di dalamnya. Jadi kayak zombie gitu ya, membuat mayat atau membuat benda mati itu menjadi hidup. Kemudian ada juga laporan polisi, misalnya ini ke detektif begitu ya. Contohnya dulu ada kasus pembunuhan dengan cyanida. Nah itu kan sempat heboh ya. Kemudian kalian boleh membuat novel berdasarkan kasus tersebut. Nah sudah ada serial dramanya juga ya dengan judul cyanida sama. Kemudian novel rekon yang ketiga adalah novel rekon imajinatif. Di novel rekon imajinatif ini ceritanya itu faktual, tetapi ada khayalan atau imajinasi dari penulisnya. Dan novel sejarah itu masuk ke dalam novel rekon imajinatif. Kenapa? Karena di dalam novel sejarah itu sekali lagi kita bilang bahwa ada peristiwa sejarah di masa lalu, tetapi kemudian diberi khayalan-khayalan atau imajinasi dari si penulisnya. Jadi tidak tentang sejarah begitu loh ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai teks sejarah dan novel sejarah, itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Dari tadi kita membicarakan sejarah terus, ya kan? Jadi perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah itu ada 5 ya. Bagi kalian yang sudah memiliki buku paket, yang sampulnya berwarna merah, yang mungkin sudah dipinjami oleh sekolah, silakan dibuka di halaman 51. Ada 5 perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah. Kemudian di sini saya akan menjabarkan perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah itu menggunakan bahasa saya sendiri ya, tapi tetap berdasarkan di buku paket halaman 51 tadi. Yang pertama adalah teks sejarah itu pernah ada. Ingat-ingat yang pertama perbedaannya adalah teks sejarah pernah ada. Sedangkan novel sejarah tentu saja kebalikannya ya. Novel sejarah itu perbedaan dari teks sejarah ya. Kalau teks sejarah itu pernah ada, maka novel sejarah itu bisa merupakan sebuah imajinasi. Jadi kejadian yang tidak benar-benar pernah terjadi. Misalnya untuk teks sejarah kita mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemarin baru saja berulang tahun yang ke-76. Untuk dia novel sejarah itu mungkin latar belakangnya bukan kemerdekaan, tetapi kejadian yang di dalamnya itu kita bisa berimajinasi atau menambahkan. Contohnya di situ ada tokohnya pakai nama buyut kalian misalnya, boleh. Jadi di situ ketika Indonesia merdeka maka buyut kalian itu juga merdeka dari kejodohan misalnya, nikah maksudnya itu boleh terjadi. Karena itu memang rengkaan kita. Perbedaan yang kedua adalah teks sejarah itu tidak ditambahi atau tidak direka. Maka lawannya adalah novel sejarah itu boleh ditambah-tambahi dan boleh bikin rekayasa. Perbedaan yang ketiga adalah teks sejarah itu ketika menceritakan itu perlu bukti. Jadi kalau misalnya mau membuktikan bahwa Indonesia merdeka itu harus ada buktinya. Buktinya ada teks proklamasi, kemudian ada foto-foto, ada videonya juga, ada suara kita mendengar bahwa Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, itu merupakan bukti. Sedangkan novel sejarah itu tidak membutuhkan bukti atau tidak ada buktinya, itu juga tidak masalah. Contohnya tadi, ketika tenggelamnya kapal Pandu, itu kan benar-benar terjadi. Ada buktinya, ada catatannya. Tetapi untuk dia, kita percintaan segitu tadi, itu kan tidak ada buktinya dan tidak perlu
sejarah itu terikat fakta 5W1. Maksudnya adalah teks sejarah itu benar-benar kaku, ya. 5W1 ini adalah siapa, di mana, kapan, itu harus sesuai. Tidak boleh dibelok-belokkan, tidak boleh diimajinasikan. Sedangkan kalau novel sejarah tentu saja tidak terikat oleh fakta. Kalian bebas untuk menambahkan ada tokoh-tokoh lain atau ada kejadian lain di dalam novel sejarah. Dan yang terakhir adalah yang kelima, teks sejarah itu pelakunya harus sesuai. Maksudnya bagaimana pelakunya itu ya harus sesuai dengan apa yang terjadi, mulai dari biografinya, mulai dari hubungannya dia dengan orang lain, mungkin sudah beristri siapa, anaknya berapa, ayah ibunya namanya siapa. Tokoh lain yang tidak harus sesuai dengan tatanan sejarah. Terus di sini maksudnya bagaimana Bu novel sejarah, tetapi kok banyak sekali imajinasinya ya. Jadi begini, yang namanya novel itu adalah sebuah karya sastra yang tentu saja kita bisa menambahkan kejadian-kejadian yang sesuai dengan imajinasi kita. Tetapi yang membedakan novel sejarah ini dengan novel yang lain adalah latar belakangnya itu sejarah yang pernah terjadi gitu loh ya. Jadi dari novel sejarah meskipun tidak murni tentang teks sejarah, setidaknya dari novel sejarah ini kita bisa mempelajari atau belajar tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Saya contohkan kalau misalnya di Korea ya, kalau di Korea itu kan masyarakat itu hafal raja-raja itu siapa, silsilahnya bagaimana. Kemudian kita tahu sendiri bahwa banyak sekali drama kolosal Korea yang berdasarkan dari sejarah kemudian ditambah-tambah lagi gitu. Contohnya ada drama Mr. Queen contohnya ya. Kok ada seorang tokoh yang berasal dari masa depan kemudian balik ke masa lalu masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah itu kan tidak mungkin terjadi. Tetapi latar belakang sejarahnya itu bisa berdasarkan sejarah yang pernah ada. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dari novel sejarah. Struktur atau bagian-bagian dari novel sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Dari kata orientasi berarti artinya adalah pengenalan. Sama seperti kalau misalnya kalian ada orientasi sekolah, berarti kalian sudah mengenal sekolah. Orientasi di sini artinya adalah penulis mengenalkan pembaca kepada tokoh-tokohnya, kepada latar tempat, waktu dan suasana. Jadi kayak pembukanya gitu ya. Kemudian struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Di dalam struktur ini maksudnya adalah tokoh-tokohnya itu pasti punya permasalahan, ya, misalnya permasalahan fisik atau permasalahan mental atau permasalahan sosial itu mulai diceritakan. Kemudian struktur yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Tadi sudah diceritakan masalahnya, kemudian ceritanya itu mulai berkembang dari yang mungkin dia punya permasalahan sosial, maka permasalahan sosial itu mulai muncul ke permukaan, mulai banyak begitu. Struktur yang keempat adalah puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Jadi di dalam struktur yang keempat ini permasalahan itu mulai menjadi kompleks, mulai memuncak. Konfliknya tak timas. Permasalahan yang awal tadi sudah mulai diungkapkan, maka di sini perselisihannya itu semakin banyak dan mencuat begitu. Ini dari sebuah cerita itu di bagian konflik atau klimaks ini tadi. Struktur yang kelima adalah penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Namanya saja penyelesaian berarti permasalahan yang tadi ada di klimaks itu mulai terselesaikan. Diceritakan bagaimana akhir dari klimaks tadi. Kalau misalnya tadi bertengkar dengan orang tuanya, maka di bagian penyelesaian masalah atau resolusi ini, apa yang terjadi setelah bertengkar dengan orang tuanya? Apakah dia menjadi anak yang lebih berbakti, atau mungkin orang tuanya yang lebih baik kepada anaknya, dan lain-lain. Struktur yang keenam adalah struktur yang bisa ada, bisa tidak di dalam novel. Jadi ini sifatnya adalah opsional. Struktur yang keenam adalah koda. Koda merupakan kesimpulan dalam sebuah novel. Nah, kesimpulan ini bisa disampaikan langsung oleh penulisnya atau juga disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam novel tersebut. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari novel sejarah. Contoh sedikit contoh dari novel sejarah
lain adalah bekerja. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Sudah menyimak, baru saja ada apa saja dijelaskan. Ada pengertian, kemudian ada perbedaan juga toh. Perbedaan novel dengan teks cerita sejarah toh, ada perbedaannya. Kemudian strukturnya. Jadi tadi ada struktur. Jadi sekarang ibu mau bagi kelompok. Ibu mau bagi kelompok. Silakan kalian mengerjakannya. Jadi ada contoh teks cerita sejarah. Kemudian kalian mencari, kalian dari teks itu kamu baca, kemudian kalian lihat di situ ada informasi apa saja di situ. Jadi fakta sejarahnya apa saja. Kemudian kalian menganalisis setiap struktur dari penjelasan tadi. Ada berapa struktur tadi? Ada berapa? 5, 6 dan terakhir toh? Ya, jadi itu bagi LKPD. Kemudian setiap kelompok mengerjakan. Jadi 4 kelompok jadi 1 kelompok, 2 jadi kamu 3 di belakang masuk antara 2 kelompok ini. Jadi itu toh 4 orang. Ada loh ke depan sini. Perhatikan yang itu bagi contoh analisis struktur. Sudah Anda lihat? Di situ ada contoh yang teks cerita sejarah judulnya Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Sudah tahu ya toh? Iya, dan itu setiap kolom itu ada kutipannya. Kemudian strukturnya ada di bagian kanan. Jadi mana yang masuk orientasi atau pengenalan situasi cerita, kemudian mana yang pengungkapan peristiwa awal, konflik, puncak koda. Nah, tadi kalian lihat penjelasan tadi di video, koda itu tidak selalu tidak selalu ada. Ada juga teks yang tidak ada kodanya, ada yang ada. Jadi dari contoh itu kalian kerjakan LKPD yang tadi ibu bagi. Silakan. 15 menit waktunya. Silakan. Silakan. Tulis di sini. Kemudian yang di belakang ini strukturnya apa? Jadi kalimat yang ini dia masuk strukturnya apa? Ini strukturnya kode jadi centang orientasi atau ini sampai di kantor. Silakan tulis. Nanti di kelompok 1 itu sedang Dinda yang baca hasilnya. Kelompok 2 siapa? Ferdi.
buat pelajaran kehidupan. Ingat ya, biasanya penilaian guru dalam kelas itu kalau siswanya aktif, guru juga menilai. Ingat, jadi kalau ibu suruh kalau tidak mau ya sudah tidak dapat nilai. Kalau yang aktif yang selalu ini ada nilainya, ada nilai sikap. Kelompok 1 duluan. Yang baik, selamat siang. Alhamdulillah semua saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Nomor 1, fakta sejarah informasinya malam hari langit cerah di Pulau Jawa. Nomor 2, fakta sejarah informasinya kapal penjaga yang berisi para dayang sedang berlayar. Nomor 3, Sempati di bawah obor berkomunikasi dengan pemimpin menarik pelatih. Terus memimpin pasukan dengan memasuki Jepara. 4, fakta sejarah informasinya Sempati menegur pasukan yang menyalahi aturan. Pasukan Tuban mundur ke timur kota. Pasukan Demak berjumlah lebih dari 3.000 orang di utara. Nomor 5, fakta sejarah informasinya para musafir telah dikecewakan Demak. Pasukan perang ketinggalan hati Yunus tidak dipergunakan untuk melawan Portugis. Dan B, analisis struktur teks cerita sejarah minggir dengan memberi tanda nomor konteks. Nomor 1, struktur orientasi. Nomor 2, strukturnya PP. Nomor 3, strukturnya MK. Nomor 4, strukturnya KI. Nomor 5, strukturnya S. Sekian dan terima kasih. Ya, kelompok 1, terima kasih. Yang menanggapi tadi kita kelompok berapa? 4. 4 dong? Ada tanggapan tidak dari hasil kerja kelompok semuanya? Kelompok 4? Tidak, jelas. Betul. Iya, jadi ibu yang mengoreksi dulu sedikit kelompok 1 itu. Mari dibacakan itu, jangan PP, MK. Jadi PP itu apa? Pengungkapan peristiwa. MK itu menunjuk konflik. KI itu klimas. Oke, lanjut tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok 2. Tugas kelompok kami. Informasi fakta sejarah dari teks cerita sejarah Mangga. Nomor 1, malam hari langit cerah di Pulau Jawa. 2, kapal penjaga yang berisi para dayang sedang berlayar. 3, Sempati di bawah api obor berkomunikasi dengan berganti. Adipati Kudus memimpin pasukan Demak memasuki Jepara. Sempati menegur pasukan yang menyalahi aturan. Pasukan Tuban mundur ke timur kota. Pasukan Demak berjumlah lebih dari 3.000 orang di Jepara. 5, musafir telah dikecewakan Demak. Pasukan perang ketinggalan hati Yunus tidak dipergunakan untuk melawan Portugis. Masukkan orang Eropa.
Analisis struktur teks cerita sejarah Banjir dengan memberi tanda centang pada poin. Nomor 1, orientasi. 2, pengungkapan peristiwa. 3, menjadi konflik. 4, puncak permasalahan. 5, resolusi penyelesaian. Terima kasih atas waktunya. Ya, Sekian dari saya. terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok mana tadi? Kelompok 2, tanggapan kelompok 3. 3, silakan menanggapi. Jawabannya, cara penyampaiannya sudah benarkah? Atau masih ada yang sudah jelas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Informasi malam hari lagi cerah di Pulau Jawa. Yang kedua, kapal penjaga yang berisi para dayang sedang berlayar. Yang ketiga, sang pati di bawah. Dua, PP pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, MK menuju konflik. Yang keempat, KL menuju konflik. Yang keempat, yang kelima, RS resolusi penyelesaian. Sekian dan terima kasih. Mantap. Iya. Yang menanggapi kelompok mana? 2. 2. Ada tanggapan tidak? Ada Apa tanggapannya? apa? Tanggapannya banyak atau tidak? Ada Ibu. Ada 2 kali kan? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok terakhir. Oke, berikan kepada kami kelompok 4. Saya mempercayai kelompok kami. A. Informasi fakta sejarah dari teks cerita sejarah. Fakta sejarah informasi malam hari langit cerah di Pulau Jawa. Dua, kapal menjajah yang berisi para daya sedang berlayar. 3, sang peti di bawah api obor berkomunikasi dengan Brigadier Adipati Kudus memimpin pasukan dampak memasuki Jafar. 4, sang hati menegur pasukan yang menyelangi aturan pasukan Uban menurut ke timur kota. Pasukan dampak berjumlah lebih dari 300 orang. Para musafir telah dikecewakan dampak pasukan yang digenggam pasukan pun tidak dipergunakan untuk melewati orang Jawa. Analisa struktur teks cerita sejarah Banjir dengan memberi tanda sentral pada kolom. Rekor OR orientasi. 2, pengungkapan peristiwa. 3, menunjukkan observasi. 4, 5 resolusi. Terima kasih untuk kami kelompok 4. Saya kembalikan dia. Terima kasih kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok berapa tadi? 1. Ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada tanggapan betul.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, silakan duduk. Keempat siswa yang sudah berani ke depan. Oke, jadi kita lihat dulu, kalian perhatikan. Jadi nanti dikumpulkan hasilnya dikumpulkan. Sekarang kita lihat. Yang pertama itu fakta sejarah pada kutipan teks cerita sejarah Mangir itu di kapan? Pada iya, fakta sejarah. Fakta berarti kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi pada malam hari langitnya cerah di Pulau Jawa. Itu kutipan yang pertama, soal nomor 1. Yang kedua, kapal penjaga yang berisi para dayak sedang berlayar. Yaitu faktanya itu di kalimat yang kedua nomor 2 tadi soalnya. Yang ketiga, sembari di bawah berkomunikasi dengan ya, sang pati di bawah api obor berkomunikasi dengan Patra Gading. Adipati Kudus memimpin pasukan Demak memasuki Jepara. Itu faktanya. Kemudian yang keempat, sang pati menegur iya, itu fakta. Jadi sang pati menegur pasukan yang menyalahi aturan pasukan Tuban mundur ke timur kota. Pasukan Demak berjumlah lebih dari 3.000 orang di Jepara. Yang kelima, faktanya itu para musafir telah ditimpakan Demak. Pasukan perang peninggalan Pati Kudus tidak digunakan untuk melawan Portugis. Masuknya orang Eropa ke Jawa menjadi ancaman terhadap Islam. Itu fakta. Oke, kemudian lihat di bagian analisis struktur. Analisis strukturnya lihat pada kutipan teks itu. Ini masih sama dengan teks yang tadi. Sejarah Mangir. Dulunya Mangir. Yang pertama itu dia masuk di orientasi. Strukturnya orientasi itu pada pengenalan awal. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Jadi peristiwa yang diungkapkan di situ, peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, konflik. Ya, konflik. Konflik berarti ada pertikaian, ada konflik kok. Kemudian yang keempat, ya, puncak permasalahan. Jadi masalahnya itu apa? Puncaknya itu apa? Kemudian yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Jadi ada dia punya penyelesaian dari yang tadi konflik itu. Itu struktur dari apa? Teks cerita sejarah Mangir. Contohnya Mangir. Oke, jadi bagaimana hasil kalian? Semuanya sebagian besar benar. Jadi nanti ibu bagi hasil nilainya. Oke, kemudian sekarang untuk nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang masih sama di teks cerita sejarah, cuma kita mau lihat nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerita teks sejarah. Jadi ada nilai-nilai, ada nilai budaya, sosial, agama, politik, ekonomi, itu nilai-nilainya. Oke, ada pertanyaan tidak? Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang apa tadi? Pertama pengertiannya dulu, terus ya, perbedaan teks sejarah dengan novel. Kemudian apa? Strukturnya itu apa saja yang tadi
jadi kalian kerjakan di LKPD. Oke, cukup sekian. Jadi hari ini kita belajar ada manfaatnya tidak? Ya, jadi kalian bisa tahu apa itu teks cerita sejarah atau novel sejarah. Biasanya kita disebut novel. Tapi perbedaannya tadi kalian sudah tahu toh? Iya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Salah seorang maju ke depan memimpin kita untuk mengakhiri pembelajaran. Yang laki-laki tadi perempuan. Teman-teman, kalau kita pulang, adalah kita berdoa. Doa ini saya bawa dalam ajaran agama Kristen. Bagian lain disesuaikan. Berdoa mulai. Amin. Ya. Terima kasih, Ferdi. Selamat dalam doa. Oke, pertemuan kita di hari ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.